Kejaksaan Agung mengungkap jumlah terbaru kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah mencapai 300 triliun rupiah. Dalam kasus ini, penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan 21 tersangka yang terdiri dari 1 tersangka dugaan perintangan penyidikan dan 20 tersangka pokok perkara. Kejaksaan Agung mengungkap jumlah terbaru kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah mencapai 300 triliun rupiah. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan, semula kerugian negara akibat dugaan korupsi tata niaga timah sekitar 271 triliun rupiah. Namun belakangan angka kerugian negara bertambah drastis menjadi 300 triliun rupiah. Angka tersebut terungkap setelah Kejaksaan Agung mendapat hasil penghitungan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Berkat ini hasil perhitungannya cukup lumayan fantastis. Yang semula kita perkirakan 271 dan ini adalah mencapai sekitar 300 T. Dan tentunya untuk teman-teman ketahui bahwa perkara timah telah memasuki tahap akhir pemberkasan. Dan diharapkan dalam seminggu ke depan, saya mengharapkan dalam seminggu ke depan sudah dilimpahkan ke pengadilan. Dalam kasus ini, penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. 1 orang tersangka atas nama Tony Tamsil merupakan tersangka perintangan penyidikan. Sementara 20 tersangka lainnya merupakan tersangka pokok perkara. Salah satu tersangka dalam kasus ini adalah Helena Lim yang juga dikenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK. Penyidik Direktorat Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menyebut Helena Lim selaku manajer PT KSE diduga kuat telah membantu mengelola hasil tindak pidana kerjasama sewa-menyewa peralatan prosesing peleburan timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Helena memberikan saran dan fasilitas kepada para pemilik smelter dengan dalih menerima atau menyalurkan dana CSR yang sebenarnya hanya menguntungkan dirinya sendiri dan para tersangka lainnya. Tersangka lainnya yang banyak mendapat perhatian publik adalah Harvey Muiz yang merupakan suami aktris Sandra Dewi. Dalam kasus ini, Harvey ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penyidik Kejaksaan Agung telah menyita sejumlah harta kekayaan Harvey, termasuk sejumlah mobil mewah, juga memblokir rekening Harvey Muiz. Penyidik Kejaksaan Agung juga telah memeriksa Sandra Dewi terkait kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015-2022. Penyidik mendalami kepemilikan aset serta tujuan pemisahan harta antara tersangka Harvey Muiz dengan Sandra Dewi. Kejaksaan Agung masih terus mengembangkan kasus dugaan korupsi tata niaga timah ini dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan kembali bertambah. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.